Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana Oktaviani dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura. Saya di sini mendapat tugas dari Makul Perbankan Syariah, yaitu mencari jurnal tentang bank muamalat, jurnal internasional tentang bank muamalat. Jadi saya di sini mengangkat dan memilih salah satu jurnal internasional yaitu dengan judul Analysis of Low Realization for Mudharabah Financing at Muamalat Indonesia Bank Banda Aceh, atau yang berarti analisis rendahnya realisasi pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Latar belakang dari pengangkatan saya memilih jurnal ini yaitu perkembangan ekonomi syariah yang semakin marak di Aceh adalah sebagai renungan dan kerinduan bagi umat Islam, khususnya bagi para pedagang, investor, bahkan Islam bisnis yang di Aceh sendiri merupakan wilayah yang dibingkai dari ranah hukum Islam. Ini juga semakin mendukung komitmen Bank Indonesia dalam mengembangkan bank syariah, khususnya di Aceh. Harus diakui bahwa bank syariah merupakan bagian penting dari perekonomian rakyat perkembangan dan juga mayoritas umat Islam, di mana praktek bank syariah adalah jawaban atas kegelisahan masyarakat Aceh tentang maraknya riba. Di sini mudharabah dapat diartikan dari dua, yang pertama itu secara bahasa. Mudharabah berasal dari kata ad-darab fil ardi, yaitu berpergian untuk berdagang, yang berarti perdagangan dan berdagang. Orang-orang Hijaz menyebut mudharabah dengan kirat yang berasal dari kata al-qardu yang berarti pengurangan, karena pemilik dana tersebut memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian keuntungan. Yang dimaksud di sini itu satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk dikelola dan keuntungannya dibagi dua sesuai kesepakatan. Menurut istilah, mudharabah diartikan dalam berbagai tafsiran oleh para ulama dan para ahli ekonomi Islam. Di antaranya yaitu menurut mazhab Hanafi yang berbunyi mudharabah adalah suatu akad untuk membagi dalam mendapatkan keuntungan di antara pemilik modal sahibul mal dengan pihak lain, yaitu pemilik usaha. Landasan hukum dari mudharabah dalam melakukan mudharabah adalah boleh atau mubah. Dilihat dari sisi tujuannya, mudharabah dilakukan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam mengelola usaha. Karena banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola usaha, sementara banyak pula pakar yang mahir dalam mengelola usaha, tetapi tidak mempunyai modal dalam mewujudkan usahanya. Selanjutnya, landasan hukum mudharabah menurut Al-Quran dan Hadis. Teman-teman bisa lihat di sini landasan hukum mudharabah dalam Al-Quran terdapat dari firman Allah, Quran surah Al-Muzammil ayat 20, Quran surah Al-Baqarah ayat 198, dan Quran Al-Jumu'ah ayat 10. Di sini saya akan mengambil salah satu dari surah tersebut. Itu saya mengambil Quran surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut terdapat kata ribun yang asal katanya sama dengan mudharabah, yaitu darabah, yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan usaha. Ini bermakna mudharabah adalah sebuah pekerjaan yang berjalan untuk menjalankan usaha tersebut untuk mendapatkan karunia Allah. Selanjutnya, landasan hukum mudharabah menurut hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah telah meriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi yang maksudnya dari Abu Hurairah, katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku merupakan yang ketiga daripada dua orang yang membagi dalam suatu perniagaan selama mana mereka tidak mengkhianati antara satu sama lain. Apabila mereka berlaku berkhianat, aku keluar dari kedua-duanya." Nah, hadis tersebut bermakna bahwa hukum melakukan mudharabah itu boleh, dan Allah termasuk bersama orang yang mudharabah tersebut selama mereka tidak mengingkari akad yang telah disepakati di antara keduanya dan tidak mengkhianati di antara satu sama lain.
Selanjutnya yaitu mudharabah pembiayaan. Nah, mudharabah pembiayaan itu sendiri yaitu merupakan wujud dari risiko dan tanggung jawab bersama sebagai bentuk kolektivisme. Dari hal ini tentu sangat berbeda dengan paradigma bank konvensional yang menekankan aspek dari kapitalisme. Ternyata fenomena pelaksanaan rendah mudharabah kontrak pada bank syariah tidak hanya berlaku di Indonesia. Hal ini sama terjadi di dunia. Memang dalam fikih maupun dari segi peraturan atau kaidah hukum perbankan, serta orientasi kebijakan perbankan syariah yang mengutamakan pola pendanaan mudharabah tidak dapat dipersalahkan. Karena kebijakan tidak terlepas dari penghitungan sejumlah risiko. Mudharabah pembiayaan dari itu sendiri ini dapat dibuktikan dari beberapa hasil survei yang ternyata bank syariah pada umumnya menerapkan banyak mudharabah sebagai metode pembiayaan utama mereka. Selanjutnya yaitu rendahnya realisasi pembiayaan mudharabah. Faktor minimnya realisasi pembiayaan mudharabah yaitu pertama karena adanya risiko yang melekat pada produk itu sendiri. Bila dibandingkan dengan produk lain, mudharabah memiliki risiko yang jauh lebih tinggi daripada produk lainnya. Risiko tersebut antara lain seperti kesulitan bank dalam memperoleh laporan laba rugi secara akurat, transparan dan rutin. Itu selanjutnya produk mudharabah berbasis profit and loss sharing, produk yang mempertemukan sahibul mal dan mudharib, sehingga sangat rentan terhadap terjadinya moral hazard dari pelaku usaha yang biasa disebut mudharib yang cenderung memaksimalkan keuntungan, mengakibatkan berkurangnya pengembalian ke bank sebagai sahibul mal. Yaitu faktor terakhir yaitu tidak efektifnya modal pembiayaan bagi hasil yang berkaitan dengan pengusaha dan kurangnya minat terhadap skema bagi hasil dalam kegiatan usaha. Ketidakpastian risiko yang dihadapi bank syariah dalam menggunakan prinsip bagi hasil bukan berarti prinsip ini kurang laku. Untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam, bank dalam memberikan dana kepada pengusaha melalui prinsip bagi hasil, penjamin institusi perlu dibentuk. Kondisi seperti ini sebenarnya menggambarkan adanya kontradiksi yang harus dicari perbaikannya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah diyakini mampu menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi melalui jiwa pemberani dan kreatif. Wirausahaan atau calon wirausahaan, kreativitas, dan nilai tambah akan tercipta dalam ekonomi. Selanjutnya itu upaya untuk mengurangi kemungkinan risiko. Sejumlah kebijakan khusus dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah yang dikenal dengan istilah penyaluran pembiayaan mudharabah merupakan salah satu upaya ekonomi masyarakat pemberdayaan diyakini mampu menjadi ujung tombak dalam pertumbuhan ekonomi melalui yang berani dan jiwa kreatif pengusaha atau calon pengusaha kreativitas, nilai tambah akan diciptakan dalam perekonomian. Selanjutnya, ini adalah kelebihan dari mudharabah. Yang pertama yaitu mudharabah diklaim mampu sangat mendorong perekonomian real sektor tersebut karena kelembagaan memiliki hubungan langsung dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Yang kedua yaitu mudharabah lebih cocok dalam hal pembagian risiko di antara mitra proyek investasi dan dengan demikian mengurangi risiko bagi mereka. Yang ketiga yaitu mudharabah membantu mewujudkan potensi dalam hal mendukung orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tetapi tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai. Dijelaskan untuk yang pertama, jelaskan mudharabah diklaim mampu mendorong perekonomian real, yaitu karena kelembagaan memiliki hubungan langsung dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Pasalnya dalam kontrak berbasis
berhasil muncul aktivitas ekonomi real yang mengutamakan prinsip keadilan dan kejujuran. Para pihak yang terlibat dalam kontrak ini memiliki kewajiban dan hak yang sepadan dengan kinerjanya. Tidak seperti mudharabah yang membatasi operasi untuk transaksi langsung. Kedua mekanisme, jika diterapkan dengan benar, bank syariah akan benar-benar terkait dengan perdagangan sektor real dan berbasis jenis komoditas, dapat terlibat dalam proyek dan pelanggan mereka untuk mengusulkan proyek mereka yang akan memicu kreativitas. Selanjutnya yaitu mudharabah lebih cocok dalam pembagian risiko di antara mitra proyek investasi, dan dengan demikian mengurangi risiko bagi mereka. Untuk mekanisme ini secara intern membuatnya tidak mungkin untuk kedua sisi transaksi bebas risiko, karena dalam hal mudharabah yang di investor menanggung semua kerugian. Yang ketiga yaitu mudharabah membantu mewujudkan potensi dalam hal mendukung orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tetapi tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai. Ini sama seperti salam dan istisna yang membantu produsen yang tidak memiliki akumulasi modal yang cukup untuk melaksanakannya. Proyek sendiri dan melaksanakan proyek sendiri, dan ijarah yang memungkinkan untuk menggunakan komoditas tanpa membeli untuk itu yang ingin melakukannya. Nah, dari semua penjelasan yang saya sudah paparkan dari PowerPoint ini, saya dapat mendapatkan menarik kesimpulan, yaitu implikasi dari rendahnya realisasi penyaluran pembiayaan mudharabah menjadikan paradigma masyarakat tentang kinerja bank syariah yang dikhawatirkan akan menimbulkan sinisme di kalangan masyarakat bahwa bisnis perbankan syariah hanya berganti nama. Kemudian didukung oleh tujuan dari pembentukan perbankan syariah di Indonesia, yaitu tidak memaksimalkan keuntungan sebagai perbankan sistem berdasarkan bunga, melainkan untuk memberikan manfaat sosial ekonomi bagi umat Islam. Perbankan syariah harus mau dan mampu mendorong lahirnya wirausahawan dengan membagi akses bagi mereka untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Yang seperti itu diketahui bahwa penyaluran pembiayaan mudharabah merupakan salah satu upaya ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan diyakini mampu menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi. Melalui yang berani, jiwa kreatif usaha atau calon pengusaha, kreativitas dan nilai tambah akan diciptakan dalam perekonomian. Hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.